Halo, apa kabar kalian? Menu hari ini aku bikin sop kaki sapi. Ini bisa dibilang sop kolagen juga ya. Karena memang mirip-mirip sama sop kolagen yang aku bikin. Karena kaki sapi itu kan ada tendonnya juga. Nah, ini bahan-bahannya udah aku tulis semua di video. Kalau kalian merasa ini terlalu cepat, bisa di-pause aja ya. Ini bahan dagingnya ini aku tambahin sengkel karena anak aku itu nggak suka kikil ataupun tendon sapi. Ini sapinya aku rebus dulu sekitar 1 sampai 1,5 jam. Nah, untuk bumbu halusnya kan aku udah tulis di video ya. Ini sekarang aku mau ulek dulu, dihaluskan sampai betul-betul halus ya. Kalau kalian punya blender untuk bumbu itu lebih bagus ya. Jadi lebih menghemat waktu dan tenaga. Tapi karena aku adanya food processor dan bumbunya ini sedikit, jadi aku nggak pakai. Aku pilih untuk diulek aja. Lanjut, ini kita ada bumbu aromatiknya, dan untuk kapulaganya ini kalian keprek ya. Nih aku contohin kepreknya tuh nggak usah kencang-kencang, jadi cuma untuk membuka kulit luarnya aja. Jadi biar sampai dalamnya tuh kelihatan. Nah, kayak gini nih ya. Sebenarnya ini pilihan kalian sih. Kalau misalnya kalian nggak mau keprek juga nggak apa-apa. Tapi kalau menurut aku secara pribadi itu lebih mengeluarkan wanginya ya. Sekarang bumbu halusnya tinggal kita tumis. Jangan lupa minyaknya harus panas sebelum kalian tumis ya. Ini di oseng-oseng, dan jangan lupa dimasukin bumbu aromatik tadi ya. Nah, ini dimasukin. Ini kita oseng-oseng sampai bumbu halusnya ini mateng ya. Nah, ini udah mateng bumbu halusnya. Sekarang tinggal dimatikan apinya, lalu kita langsung masukin aja ke kaki sapi yang udah kita rebus. Nah, ini kaki sapinya, dan kalian lihat kuahnya ini nggak terlalu kotor ya, karena tadi kotoran atasnya itu udah aku skim. Dan ini aku nggak pakai teknik blanch. Teknik blanch itu adalah daging mentah sapinya itu kalian rebus di api mendidih selama 5 menit atau 10 menit. Lalu kalian buang airnya dan kalian bilas dagingnya menggunakan air bersih, membersihkan kotoran sisa yang menempel pada daging sehingga kuah yang dihasilkan, kaldu yang dihasilkan itu hasilnya tuh lebih bening dibanding kalau kita nggak blanch. Bumbunya sudah kita masukkan, sekarang kita tutup dan rebus sampai kaki sapinya ini empuk. Mungkin sekitar 3-4 jam ya. Buat kalian yang baru datang ke channel aku, halo, perkenalkan nama aku Vanessa. Aku sharing tentang menu makanan harian yang aku masak untuk keluarga aku dan anak aku. Jangan lupa dicek juga playlist aku karena banyak kategori masakan yang ada di situ. Kaki sapinya udah aku rebus sekitar 3 jam ya. Sekarang waktunya aku masukin wortel. Wortelnya ini aku masukin seperti biasa setengah jam sebelum daging sapinya ini aku angkat. Dan kalian lihat ini kuahnya ini kental banget ya karena full kolagen. Dan juga minyaknya ini udah aku saring semua. Kalian lihat itu udah ada minyak sapi ya di gelas ini. Nih, itu udah aku saring semua. Jadi ini kuahnya ini gak terlalu banyak minyaknya ya. Jadi sekarang aku mau masukin nih wortelnya. Baru nanti setengah jam kemudian aku masukin lagi tomat dan juga daun bawang yang udah aku iris-iris ya. Ini pada saat mau aku angkat aja aku kasihnya. Nah, ini direbus lagi sekitar setengah jam. Tapi kalau misalnya kalian potong wortelnya lebih tipis dari aku, kalian bisa rebus sekitar 15 menit aja karena bakalan lebih cepat matangnya. Nah, ini aku mau bumbuin dulu. Aku kasih 1 sendok makan garam, 1 sendok teh gula, 1 sendok makan kaldu bubuk, dan merica secukupnya. Ini aku kasih bumbunya sedikit dulu ya, karena ini kan aku mau rebus lagi sekitar setengah jam. Jadi nanti pas mau angkat baru aku sesuaikan lagi rasanya. Nah, kalian lihat itu saking empuknya kaki sapinya sampai tulangnya ini copot sendiri. Tutup dan rebus lagi selama setengah jam. Baru setelah itu kita sesuaikan rasa dan kita masukkan tomat serta daun bawangnya yang sudah kita siapkan tadi. Ini aku udah 30 menit. Dan pas aku icip ternyata memang betul
kurang garam. Jadi di sini aku tambahin lagi 1 sendok makan garam, setengah sendok teh gula, juga sekitar 1 sendok makan kaldu bubuk. Setelah itu baru pas. Nah, ini aku masukin tomat dan juga daun bawang potongnya ya, yang aku udah potong-potong kecil. Nah, ini aku tes dulu wortelnya apakah udah matang, dan ya sudah matang dan sudah bisa disajikan. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, aku ada sesuaikan rasa karena memang rasanya itu memang kurang asin dan juga kurang rasa banget deh ya. Jadi disesuaikan aja rasanya sesuai dengan apa yang kalian suka ya. Kalau kalian suka asin, manis, bisa disesuaikan aja sesuai dengan selera kalian. Sekian menu harian dari aku, semoga kalian merasa terbantu ya. Nantikan resep selanjutnya karena masih banyak resep yang akan aku update ke channel aku ini. Stay safe and healthy. Lots of love from Vanessa.